Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru. Judulnya adalah doa yang menghasilkan mujizat. Saya berharap melalui seri khotbah ini, doa kita bukan lagi doa yang kering, tanpa kuasa, tapi mulai hari ini kalau saudara berdoa, ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi, ada jawaban doa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Nah, kita harus memahami supaya doa kita bisa menjadi doa yang menghasilkan mujizat. Ada yang namanya kunci berdoa. Oke, kalau saudara nggak punya kuncinya atau saudara nggak tahu kuncinya, saudara nggak pakai kuncinya, Anda boleh berdoa sampai bagaimanapun, tapi tidak akan pernah ngalami yang namanya mujizat. Nggak akan ngalami yang namanya jawaban doa, karena semua ada kuncinya. Ibaratnya saudara ada di satu ruangan yang tertutup rapat, nggak ada jendela, cuma ada satu pintu di situ terkunci. Saudara berusaha untuk keluar dari ruangan itu dengan cara menggedor pintu tersebut, dengan cara teriak-teriak, lari-lari keliling seperti apapun, tetap saja pintunya tidak akan terbuka. Ya, tapi kalau saudara tiba-tiba menyadari Anda rogoh di kantong saudara dan Anda temukan kuncinya, Anda pakai kunci itu, dibuka pintunya, terus kemudian terbuka, Anda akan keluar dengan mudah. Ruangannya sama, pintunya sama, orangnya sama, yang satu nggak pakai kunci, yang satu pakai kunci, hasilnya berbeda. Itu ibaratnya seperti anak saya, Jessica sama Gaby, karena masih kecil kadang punya mainan baru, mereka belum mengerti dan mereka bingung sama mainan yang baru, mereka coba paksa. Kalau diterusin, dipaksa mainan walaupun baru, dalam sekejap pun bisa rusak. Kalau dipaksa, saya selalu ngomong stop. Ambil dulu buku manualnya, dibuka dulu, dibaca dulu. Terus ikutin instruksinya. Saudaraku, instruksinya, buku manualnya itu kuncinya, betul? Diikuti 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Terus kemudian mereka boleh menikmati dan bermain dengan senang. Ya. Dan semuanya itu intinya adalah kuncinya. Dalam semua aspek dalam hidup kita, kita perlu tahu kuncinya. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia, ada kuncinya. Untuk membangun usaha yang berhasil, ada kuncinya. Untuk kita bertumbuh dalam kehidupan rohani, ada kuncinya. Untuk kita berhasil di dalam karir kita, ada kuncinya. Demikian pula untuk berdoa, kita perlu tahu dan menggunakan kunci supaya ketika kita berdoa ada kuasa yang menyertai dan ada mujizat yang terjadi. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Oke, nah selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang kunci doa yang menghasilkan mujizat. Tapi khusus hari ini sebelum kita masuk ke sana, saya mau bagikan kepada kita semua the power of prayer atau kuasa doa. Ya, apa yang bisa kita explore melalui doa, apa yang kita bisa lakukan melalui doa, sejauh apa daya jangkau doa kita bisa kerjakan melalui doa di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal saya mau bagikan sama saudara hari ini. Nomor 1, doa menarik pertolongan dari atas. The help from above. Prayer provokes the help from above. Saudara harus tahu bahwa kalau kita berdoa dan kita tidak berdoa, pasti ada bedanya. Anda jangan ngomong sama saya bahwa Pak itu dia jarang berdoa tapi dia tetap luar biasa. Saya mau ngomong begini, dia yang sama yang tidak berdoa luar biasa. Tapi kalau dia berdoa akan lebih luar biasa. Oke, jangan ngomongnya orang yang berbeda. Karena untuk kita maju, untuk kita progres itu banyak faktornya. Faktor yang sama, orang yang sama, pekerjaan yang sama, semuanya yang sama, rumah tangga yang sama, keluarga yang sama. Tapi kalau kita berdoa dan tidak berdoa akan ada perbedaannya. Ya, jadi saudara harus sadar sementara kita berdoa maka akan ada anugerah, akan ada favor dari Tuhan yang dicurahkan atas hidup kita. Dan orang hidup di luar anugerah tanpa favor dari Tuhan
Dan orang hidup di dalam anugerah beda sekali. Tanpa anugerah paling banter sesuai dengan kekuatan kita. Mampunya segitu ya segitu. Tapi dengan anugerah, dengan favor daripada Tuhan, mampunya kita segini. Tapi karena ada anugerah, dibuat beyond, dibuat melampaui, dibuat lebih dari yang kita mampu kerjakan. Tuhan buat di dalam hidup kita. Oke? Waktu kita berdoa, Tuhan akan pasang protection, pagar perlindungan ada di sekeliling kita. Anda mungkin gak ngelihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan kerjakan secara rohani. Waktu saudara berdoa, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat surgawi berkemah di sekeliling saudara. Anda gak sendiri, tapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk membackup hidup kita ketika kita berdoa. Mari kita baca dulu Alkitab di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 saja. Ini kisah tentang Raja Uzia. Saya bacakan buat saudara. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ayat yang ke-5 Anda perhatikan karena di situ kuncinya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi Uzia ini takut akan Allah, berdoa sama Tuhan, mencari Tuhan karena ada yang ngajari. Kalau saudara orang tua dan saudara punya anak, tidak seharusnya sebagai orang tua kita membiarkan anak kita jalan begitu saja. Ya, kita perlu mengajar, kita perlu mendidik, kita perlu melatih supaya dia takut akan Tuhan, supaya dia cinta Tuhan, supaya dia mendekat kepada Tuhan. Itu perlu dididik, itu perlu diajari dan ini yang terjadi dalam hidup Uzia. Karena dia dididik sama siapa tadi? Zakaria, ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Kalimat berikutnya, perhatikan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Boleh lihat ke depan sini. Ini penting sekali. Selama ia mencari Tuhan. Selama ia mendekat sama Tuhan, doa sama Tuhan, selama ia berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab ngomong gini, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya kalau Raja Uzia maju berperang, Allah membuat dia menang di dalam peperangan itu. Artinya juga kalau ada musuh yang mau menjebak dia, karena di dalam peperangan selalu ada siasat. Kadang-kadang dibuat siasat yang jahat untuk bisa membunuh, mencelakakan dan menjatuhkan Uzia. Tapi karena Alkitab ngomong, selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau ada orang mau mencelakakan dia, entah gimana siasat itu terbongkar. Entah gimana Uzia bisa tahu dan kemudian itu bisa dipatahkan, digagalkan rencananya. Orang bingung, kenapa dalam hidup Uzia kok seolah-olah gak ada celah untuk bisa menyerang, gak ada celah untuk bisa menjatuhkan. Kalau musuhnya datang untuk mengepung dia, mereka bersatu waktu mendatangi dia. Tetapi karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela, tercerai-berailah mereka lari tunggang langgang di depan Uzia. Kenapa? Selama ia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Waktu orang lihat semuanya itu, orang kagum, hebat sekali Uzia. Dia perang kemanapun selalu menang. Dia mau ambil wilayah orang lain, dia datang, Tuhan menyertai dan kemenangan terjadi. Orang mau menyerang dia, orang mau menjebak dia, orang mau membunuh dia, selalu terbongkar rencananya. Seolah-olah Uzia selalu ada 2-3 langkah di depan orang lain. Dia selalu menang, dia seolah-olah tidak terkalahkan. Orang kagum, orang heran sama Uzia, kenapa? Karena yang orang lain mampu lihat hanyalah Uzia secara jasmani, yang kelihatan hanya Uzia. Tapi yang mereka tidak sadar begini.
selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang orang tidak lihat, ada yang saya sebut the invisible partner. Partner yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi yang membuat waktu ia berperang, dia menang. Waktu dikepung, dia bisa lepas. Waktu dijebak, dia bisa bongkar siasat musuh. Dimanapun dia berada, dia menang lagi, dia menang lagi. Bahkan 52 tahun dia memerintah dengan kokoh, dengan mantap. Kerajaannya maju, kerajaannya makmur, diberkati luar biasa. Kenapa? Karena ada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah yang bekerja dalam hidupnya. Ada pertolongan dari atas. Waktu dia berperang, ada pertolongan dari atas. Waktu dia memerintah istananya, ada pertolongan dari atas. Waktu dia menghadapi bahaya, ada pertolongan dari atas. Ketika Uzia berdoa, selama ia berdoa, selama ia mencari Allah, maka Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saya berdoa seperti Tuhan lakukan buat Uzia, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya berdoa Tuhan juga akan membuat usaha saudara, segala usaha saudara berhasil. Pekerjaan saudara berhasil, karir saudara berhasil, pelayanan saudara berhasil, kesehatan saudara berhasil, masa depan saudara berhasil. Amin. Ini yang dialami oleh Uzia. Kenapa? Karena selama ia mencari Tuhan. Saya ulangi terus menerus di situ. Artinya begini, yang namanya berdoa seharusnya jadi gaya hidup, yaitu gaya hidup mencari Tuhan. Sebagian orang berpikir tentang doa itu adalah mata ditutup, tangan dilipat, terus kita berdoa. Oke? Sebagian orang berpikir doa itu seminggu sekali di gereja. Saya ngomong sama saudara, yang namanya mencari Allah itu gaya hidup. Saya yakin pagi hari ketika Uzia bangun membuka matanya, pertama dia cari Tuhan terlebih dahulu. Dia doa terlebih dahulu. Dia menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dia senangkan hati Tuhan. Dan dia terima pengurapan yang baru. Dia terima kekuatan yang baru. Sebelum dia sibuk yang lainnya, dia sudah terima anugerah yang daripada Tuhan. Dan kemudian dia mulai beraktivitas. Selama dia beraktivitas, orang lain melihat dia sibuk meeting, dia sibuk ngambil keputusan, dia sibuk mengatur pasukan. Orang lain melihatnya dia sibuk, yang orang lain tidak lihat. Di dalam hatinya dia terus open communication sama Tuhan. Dia terus komunikasi sama Tuhan. Dia terus bicara sama Tuhan. Dia terus konsultasi sama Tuhan. Dia terus ada dalam hadirat Tuhan. Malam hari sebelum dia istirahat. Malam hari sebelum dia menutup mata dan tidur. Terlebih dahulu dia berdoa. Dia mencari Allah. Karena selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Malam hari dia mencari Tuhan, di ranjangnya itu, di tempat tidurnya. Tuhan ajari dia, kamu harus lawan musuh itu dengan cara begini. Kamu hadapi siasat itu begini. Kamu harus atur kerajaan begini. Tuhan ajari dia sehingga segala usahanya berhasil. Itu sebabnya jadikan doa jadi gaya hidup. Bukan satu program, bukan satu yang Anda lakukan seminggu sekali di gereja. Doa harus jadi gaya hidup. Anda bisa meeting sambil berdoa. Anda bisa olahraga sambil bicara sama Tuhan. Anda bisa negosiasi sambil saudara tetap tanya sama Tuhan. Tuhan bicara bagaimana hikmat. Tuhan lembutkan orang itu. Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas terus. Punya gaya hidup yang mencari Tuhan. Maka saya percaya favor yang sama, pertolongan dari atas yang sama yang Tuhan berikan sama Uzia, Tuhan juga akan berikan di dalam hidup saudara. Amin, saya sendiri mengalami dalam hidup saya. Di tahun-tahun awal pernikahan saya sama istri saya, Pastor Nita, saudaraku ada banyak sekali gesekan, ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Dan yang paling seru adalah karena baik saya sama dia, dua-duanya sama-sama pengkhotbah. Pengkhotbah itu paling bisa ngomong, betul? Ya, kalau suami istri berdebat, yang satunya pinter ngomong, yang satunya nggak bisa ngomong, yang satu, mungkin dia jengkel, tapi nggak bisa jawab apa-apa, oke? Selesai. Tapi yang sini ngomong, yang situ ngomongnya lebih kenceng. Saya keluarin ayat, hai istri,
tunduk pada suamimu. Dia kasih tangan begini, dia buka handphonenya, dibukain ayatnya. Baca, hai suami, kasihlah istrimu. Kita tahu Alkitab, kita tahu ayat, tapi kita hanya pakai untuk berdebat. Tapi tidak pernah mendatangkan kebaikan. Saudaraku, saya sampai dalam satu titik, saya merasa seolah-olah kayak gak pernah nyambung lagi sama dia. Saya merasa seperti seolah-olah pernikahan sudah jadi kering, bahkan seperti seolah-olah terjebak di dalam pernikahan. Sudah terlanjur menikah, mau gimana, mau keluar gak bisa kan? Masa pendeta cerai? Selama sekian waktu, makin kita bicara, makin kita ngomong, bukannya makin baik. Salah paham makin banyak, saling menyakiti makin banyak, sensinya makin kencang. Dua-duanya baik saya maupun dia. Sampai di satu titik saya sadar, ini saya gak bisa lagi. Dan Tuhan bicara sama saya tentang mencari Tuhan. Sejak hari itu saya mulai banyak datang di hadapan Tuhan. Saya mulai bangun hubungan pribadi saya sendiri sama Tuhan. Saya mulai bangun mesbah doa, saya mulai bersekutu intim sama Tuhan. Dan istri saya juga melakukan hal yang sama. Masing-masing mendekat sama Tuhan. Terus kemudian kita ambil waktu-waktu sebisanya untuk berdoa bersama. Untuk menyembah Tuhan bersama. Untuk meninggikan Tuhan bersama. Sementara kita melakukan itu, tanpa kita sadari Tuhan bekerja dalam hati kita masing-masing. Saya mulai sadar. Dan Tuhan mulai banyak bicara dalam hati saya. Tadinya kalau yang bicara istri saya marah, saya jengkel. Saya malah banyak nuntutnya. Jadi istri kan harusnya dia enggak gitu. Dia harusnya begini. Saya banyak dia harusnya begini, dia harusnya, enggak ada habisnya daftar harusnya. Tapi yang harusnya, kenyataannya tidak seharusnya. Oke? Dan dia pun juga sebaliknya sama. Saya banyak enggak terimanya, saya banyak tuntutannya, saya banyak enggak puasnya. Tapi ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan mulai jamah hati saya. Tuhan mulai rembutkan hati saya. Terus Tuhan mulai bicara. Saya mulai sedikit menuntut, berkurang menuntut, banyak mengevaluasi diri. Saya mulai sadar, oh iya, aku yang salah. Aku mau berubah. Saya enggak peduli dia berubah enggak berubah. Saya mulai berubah. Ternyata disayang sama Tuhan juga kerjakan di dalam hatinya. Dia mulai dijamah Tuhan. Dia dilembutkan hatinya sama Tuhan. Terus kemudian dia mulai berusaha berubah. Sedikit nuntutnya, dikurangin nuntutnya. Sekarang mulai berubah. Tiba-tiba kita merasakan atmosfer di dalam pembicaraan kita yang tadinya sensitif sekali. Sekarang tegangan tingginya mulai turun. Terus kemudian bicara mulai nyambung lagi. Bicara mulai connect lagi. Kita mulai bisa ketawa-ketawa. Kita mulai bisa bercanda lagi di dalam pembicaraan. Kita mulai merasakan happy-nya di dalam pernikahan kembali. Hubungan kita dibaharui kembali. Pernikahan kita dipulihkan kembali karena ada pertolongan dari atas. Selama kita mencari Tuhan, Ia membuat segala usaha kita berhasil. Jadi hari ini dalam kondisi apapun saudara, saya mau ajak mari kita datang sama Tuhan. Karena ada pertolongan dari atas yang akan membuat hidup saudara berhasil. Pernikahan saudara berhasil, pelayanan saudara berhasil. Visi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara berhasil. Apa yang saudara lakukan berhasil. Selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, doa memanifestasikan janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Doa memanifestasikan, membuat yang tadinya janji menjadi apa? Kenyataan. Nah, banyak orang gak ngerti tentang hal ini. Ketika menerima janji Tuhan, kita cuma nunggu. Kita tunggu, kok belum tergenapi ya? Kita tunggu lagi, kok belum tergenapi ya? Kita tunggu, kok belum tergenapi? Saya mesti ngomong sama saudara begini, setahu saya 95% orang yang hanya menunggu janji Tuhan, tidak pernah melihat janji Tuhan itu tergenapi. Karena antara kita dan penggenapan janji Tuhan, itu ada yang namanya penghalang, ada yang namanya rintangan. Antara bangsa Israel dan janji Tuhannya tanah perjanjian. Di mana tanah perjanjian mereka? Di tanah Kanaan. Selalu ada raksasa yang akan menghalangi. Jadi kalau mereka di padang gurun dan mereka terus menunggu, kok janji Tuhan belum datang? Menunggu, kok janji Tuhan belum tergenapi? Enggak mungkin kan tanah Kanaan bisa pindah terbang sendiri ke mereka? Mereka harus fight.
Mereka harus berjuang. Mereka harus maju. Mereka harus berperang untuk mengalahkan raksasa dan merebut tanah perjanjian. Dengan kata lain begini, kalau kita mau janji Tuhan jadi kenyataan dalam hidup kita, butuh yang namanya fighting spirit. Saya berdoa di tempat ini orang-orang yang punya fighting spirit. Orang-orang yang punya roh pejuang, roh pahlawan, roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar, berani bangkit, maju dan merebut setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang paling meriah dulu buat Tuhan kita. Karena janji Tuhan itu diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama janji sepihak, artinya saudara nggak ngelakuin apapun, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tetap kerjakan. Tapi kebanyakan janji Tuhan diberikan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian itu dua pihak. Artinya Tuhan ngomong begini, kalau Anda baca di Alkitab, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati engkau. Itu janji juga. Tapi perjanjian dua pihak. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah, maka aku akan memberkati. Tapi kita nerimanya cuma aku akan memberkati. Yang ininya kita lupakan. Yang satunya. Betul? Terus kita ngomong, kenapa kok janji Tuhan tidak pernah digenapi dalam hidup saya? Hari ini saya mau ngomong sama saudara, butuh perjuangan untuk membuat janji sampai jadi kenyataan. Dan perjuangan ada dua, satu secara jasmani, tentunya harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, yang kedua kita juga harus berjuang dalam alam roh, berjuang di dalam doa. Kita perlu dorong sehingga janji ini jadi kenyataan. Itu Anda perlu dorong. Anda mau kesembuhan, Anda perlu dorong melalui doa, berjuang melalui doa, sehingga janji kesembuhan jadi kenyataan kesembuhan. Sehingga janji pemulihan keluarga jadi kenyataan pemulihan keluarga. Sehingga janji satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup saudara. Anda perlu berjuang di dalam doa. Kenapa kok saya ngomong begitu? Anda nanti di rumah boleh belajar lebih dalam lagi kisah tentang Elia menurunkan hujan dari langit setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. Caranya gimana? Caranya dia berdoa dengan segenap hati. Dia mencari Tuhan, dia doa, dia berseru sama Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doanya. Setelah itu dia suruh bujangnya, coba lihat ke atas. Bujangnya lihat, kembali, kasih laporan, gak ada apapun. Ketika Elia menerima laporan itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia berkata, mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, mana? No, itu orang yang belum tahu bahwa doa itu harus berjuang. Doa itu bukan sekedar kita nyebut, ya Tuhan turunkan hujan dari langit. Kalau kehendak Tuhan laku turun sendiri. Kalau bukan kehendak Tuhan ya mau apa? Banyak orang berpikir begitu. Kalau kehendak Tuhan saya mau diberkati ya saya diberkati. Toko saya rame ya saya rame. Saya sembuh ya saya sembuh. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan gimana? Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Elia tidak belajar dan tidak berjuang dalam doa, hujannya juga gak turun. Dia buat janji jadi kenyataan melalui perjuangan dalam doa. Sekali berdoa belum terjadi, dia fight lagi. Dia berdoa kedua kalinya. Terus dia suruh bujangnya lihat. Dan bujangnya lihat, kasih laporan sama, gak ada apa-apa. Dan dia berdoa lagi. Itu ibaratnya, istilahnya, Elia ini sedang nge-push lagi, mengupayakan lagi, mendorong lagi. Gimana yang hujan yang dia percaya sudah Tuhan kerjakan dalam alam roh bisa benar-benar terjadi, dimanifestasikan secara jasmani. Itu harus diperjuangkan. Saudara nggak bisa sekedar pasif dan kemudian berharap tiba-tiba semua terjadi sendiri, mujizat terjadi sendiri. No. Kita harus belajar berjuang di dalam doa. Akhirnya ketiga kali, keempat kali, 5, 6, 7, ketujuh kalinya bujangnya baru kasih laporan. Sekarang sudah ada awan setelapak tangan. Setelah itu Elia berkata, Tuhan sudah jawab doa. Dan dalam sekejap langit jadi pekat sekali awannya, turun hujan yang deras. Lihat baik-baik, mujizat caranya terjadi begitu. Mujizat itu harus diperjuangkan dalam doa. Kalau saudara sudah menikah sekian tahun dan saudara belum juga punya anak dan saudara mau
dapat mujizat, dapat jawaban doa, yaitu punya anak. Saudara perlu berjuang dalam doa. Oke, yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Kalau saudara mau mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup saudara, Anda perlu berjuang dalam doa. Jangan cuma hari Minggu ngomong Tuhan sembuhkan saya sekali selesai. Jangan cuma ngomong Tuhan kasih kami anak, sudah. Cuma kayak nyebut dalam doa, no. Doa itu butuh berjuang. Anda berjuang secara jasmani, harus. Tapi juga jangan lupa berjuang dalam doa. Anda push, Anda dorong. Sampai jadi. Gereja kita dimulai pertama kali 7 orang di kota Solo. Sekarang sudah ada sekitar 30.000 jemaat. Saudaraku, saya mesti ngomong sama saudara, ini terjadinya bukan autopilot. Ini terjadinya enggak sekedar, ya sudah air mengalir, yang penting besok minggu ibadah lagi. Yang penting ya kalau Tuhan menghendaki gereja ini bertumbuh, maka gereja ini pasti bertumbuh. Kalau enggak ya ngapain kita susah-susah, kalau enggak disertai Tuhan nanti juga enggak akan ada pertumbuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau kita punya sikap seperti itu, berapa banyak gereja puluhan tahun dimulai 100, ya sekian puluh tahun tetap 100. Kenapa? Karena enggak push, nggak tahu prinsip berjuang dalam doa. Jadi saya tuh sudah melihat dalam perjalanan gereja kita, kalau kita berhenti berjuang dalam doa atau kendor berjuang dalam doa, speednya turun. Tapi begitu kita angkat kembali, kita bangun, kita hantam, kita fight, kita berjuang baik secara jasmani, baik berjuang di dalam doa. Boom! Dari 7 jadi 100. Dari 100 seperti Elia, doa lagi, boom, 100 jadi 1000. Itu semua melalui proses doa, perjuangan. 1000 jadi 10.000, 10.000 30.000, dan nanti seterusnya. Semuanya itu ada yang namanya proses berjuang dalam doa. Jadi hari ini saya ingin kita semua bisa nangkap dan kita sadar doa bukan cuma nyebut, kita tutup mata terus nyebut Tuhan aku mau ini selesai amin. No, saudara perlu belajar berjuang di dalam doa. Seperti Elia berjuang dalam doa. Bangsa Israel juga untuk merobohkan tembok Yeriko berjuang dalam doa kan. Disuruh muterin 7 hari. Dan gak boleh pakai suara, gak boleh keluarkan suara apapun, artinya disuruh doa. Hari yang ke-7 bahkan disuruh putarin 7 kali. Jadi mereka gempur dalam doa. Mereka berjuang secara jasmani, tapi mereka juga berjuang di dalam doa. Karena dipush, diusahakan, diperjuangkan. Sampai di satu titik akan terjadi terobosan. Terobosan itu jadi mujizat dalam hidup saudara. Itu cara bagaimana kita fight di dalam doa kita. Banyak orang belum mengerti rahasia ini, tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara supaya kita bawa level doa kita naik. Doa yang tadinya hanya sekedar nyebut, ya pokok mau ini Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong buka jalan, tolong Tuhan amin. Tapi saudara sekarang tahu bagaimana berjuang di dalam doa. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu kita berjuang dalam doa? Nomor 1, diawali dari mengucap syukur dulu, connect sama Tuhan dulu. Mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Walaupun Anda belum melihat penggenapan janji Tuhan, tapi kalau sudah datang sama Tuhan, jangan sungguh-sungguh, jangan mengeluh. Yang pertama mengucap syukur dulu, menyembah Tuhan dulu, menyukakan hati Tuhan dulu, connect dulu sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bahkan aku tidak setia, Engkau tetap setia. Tuhan, Engkau berjanji dan Engkau menggenapi setiap janjimu di dalam kehidupanku. Tuhan, tanganmu tidak kurang panjang menolong aku. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doaku. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda puji Tuhan, Anda senangkan hati Tuhan. Dengan Anda melakukan seperti itu, sebenarnya dari kita naik ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Dari Tuhan turun pengurapan, dari Tuhan turun kuasa atas hidup kita. Dari Tuhan turun anugerah, dari Tuhan turun favor atas hidup kita. Ini yang pertama. Ini langkah pertama berjuang dalam doa. Yang kedua, setelah sama Tuhan, sekarang yang kedua, Anda fight your enemies. Anda hadapi musuh saudara. Itu yang saya lakukan. Setelah saya sama Tuhan, Alkitab ngomongnya, tunduklah sama Allah, lawanlah
si iblis. Jadi saudara harus belajar, kita harus belajar menghadapi masalah kita di dalam doa. Bukan cuma menghadapi masalah secara jasmani, tapi bawa masalah saudara Anda hadapi, Anda gempur, Anda taklukkan rintangan-rintangan yang ada di dalam doa. Kalau rintangan itu adalah sakit penyakit, saudara katakan di dalam nama Yesus, sakit penyakit, aku hancurkan engkau, keluar dari tubuhku milik bait tubuhku milik Roh Kudus, tubuhku bait suci Roh Kudus, keluar di dalam nama Yesus. Anda perangi sakit penyakit, virus, bakteri, apapun namanya. Kalau yang Anda hadapi, penghalangnya adalah roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara yang mengakibatkan keluarga saudara gak mau bertobat, mengeraskan hatinya, gak mau terima Yesus. Anda katakan di dalam nama Yesus, setiap penghalang pertobatan aku hancurkan kuasamu. Setiap roh-roh jahat aku hancurkan kuasamu. Yang membuat hati keluargaku keras hati sama Yesus, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Anda bawa dalam doa, Anda hadapi masalah saudara di dalam doa. Sudah taklukkan di dalam doa. Oke, di dalam doa. Itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, kalau saudara mau berjuang dalam doa, yang ketiga, deklarasikan iman saudara. Deklarasikan iman saudara. Aku percaya Tuhan sudah menjawab doa-doaku. Aku percaya kegagalan sudah dirubah jadi keberhasilan. Aku percaya kutuk sudah dirubah jadi berkat. Aku bukan hanya akan disembuhkan, tapi oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Aku bukan akan diberkati, tapi aku orang yang diberkati. Aku sudah diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau ngomong begini sama saudara, sekalipun saudara belum melihat apapun, sekalipun kenyataannya Anda masih kekurangan, sekalipun kenyataannya masih banyak masalah, katakan, deklarasikan iman saudara. Ini cara Tuhan ngajarin Abraham sama Sarah. Awalnya namanya Abram, awalnya yang satunya namanya Sarai, tapi dirubah sama Tuhan Abraham, artinya bapak banyak bangsa. Dirubah dari Sarai jadi Sarah, artinya ibu bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya mereka saling mendeklarasikan iman satu dengan yang lain. Setiap kali Abraham panggil Sarah, artinya dia deklarasikan iman. Kamu adalah ibu bangsa-bangsa. Kemudian Sarah ngomong, kamu Abraham. Maka Sarah sedang mendeklarasikan iman, yaitu kamu bapak banyak bangsa. Kenyataannya satu anak gak punya, tapi deklarasi iman. Deklarasi iman. Jadi yang pertama mengucap syukur, senangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua fight, hancurkan penghalang di dalam doa saudara. Berjuang, perang dalam doa saudara. Yang ketiga, deklarasikan iman. Tiap hari Anda gempur, tiap hari saudara berjuang, tiap hari Anda push, tiap hari saudara dorong. Kalau saudara punya fighting spirit seperti itu, saya mau ngomong dalam hidupmu unstoppable, Anda tidak akan terhentikan karena kuasa doa itu besar dan Tuhan akan datang menyertai doa saudara, menyertai perjuangan saudara yang tadinya janji akan menjadi kenyataan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Jadi doa itu membuat janji jadi kenyataan di dalam hidup kita. Oke, hari ini saya ajak saudara berubah, bukan cuma berdoa, tetapi kita berjuang dalam doa, berjuang dalam doa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, doa membuat kita bisa mengerti tuntunan Tuhan atas hidup kita. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Coba semuanya katakan jalan yang benar. Semuanya katakan jalan yang tepat. Sekali lagi, semuanya katakan jalan yang jitu. Nanti saya jelaskan sama saudara. Saya lanjutkan dulu. Jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini mazmurnya siapa tadi? Daud. Saya tanya saudaraku ya. Dalam hidup Daud itu masalahnya sedikit apa banyak? Dia masalah banyak. Tapi kalau dia doa sama Tuhan, di ayat terakhir dia ngomong begini. Kebajikan dan kemurahan belaka. Ya mengikuti aku seumur hidupku. Ini deklarasi iman. Ini orang yang tahu bagaimana berdoa. Makanya dia bisa ngomong sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu, tongkatmu, engkau Tuhan yang menyertai aku. Wow, ini seharusnya bagaimana kita datang sama Tuhan di dalam doa. Karena ketakutan kita, kekhawatiran kita tidak membuat Tuhan turut campur dalam hidup kita. Iman kita itu yang membuat Tuhan turut campur dalam hidup kita. Ya. Dan sekali lagi seperti Daud ngomong, Tuhan itu gembalaku yang baik. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara jalan sama Tuhan, Tuhan akan membuat saudara bisa mengikuti petunjuk dan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Dia akan bawa domba-dombanya ke padang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia mau bawa ke sana nih misalnya. Tapi kita jadi dombanya kan kadang nggak tahu mau dibawa ke sana. Domba kan nggak ngerti rencana gembalanya. Kita maunya belok kanan. Tapi karena ada gembala yang baik, kita nggak jalan sendiri, kita jalannya sama gembala yang baik, seolah-olah kita mau belok kanan ke sana, nyelonong ke sana, saudaraku. Ada tongkat gembala yang menghalangi, diblok jalannya. Usaha-usaha terus jadi dombanya, wah mau tetap ke sana nekat. Tapi seolah-olah dibuat tidak berkutik, akhirnya harus putar halauan ke sana. Kita pikir kenapa kok saya dihalangi? Kita pikir saya mau ke sana kok. Tanpa kita sadari, ternyata di situ ada bahaya. Ternyata di situ ada jurang yang tajam. Kita tadinya nggak mau ke sini, tapi ya sudah terpaksa ngikutin. Kalau saudara jalan sama gembala yang baik, Tuhan akan atur, tetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita sebenarnya nggak mau, kita nggak suka, kita nggak senang dengan hal itu, tapi Tuhan arahkan ke situ. Begitu sampai, oh itu padang berumput hijau, itu air yang tenang, itu menyegarkan jiwa kita. Wow. Ini yang dialami oleh Petrus, dituntun gembala yang baik. Dia semalaman berusaha menangkap ikan. Dia kerja keras sekali, tapi dia nggak dapat apa-apa. Terus dia kembali. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia mulai jalan bersama Yesus. Yang penting itu berjalan bersama Yesus. Yesus suruh dia, sekarang ayo kita melaut. Masuk ke tempat yang lebih dalam. Akhirnya masuk ke tempat yang lebih dalam. Sampai di satu titik Yesus ngomong begini, ngajarin Petrus nih. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Jangan di kiri, jangan di depan, jangan di belakang. Suruh nebarkan di sebelah kanan. Anda harus ngerti loh, Yesus di Alkitab waktu hidup di dunia, dia anak tukang kayu. Betul? Petrus ini nelayan sejati sejak lahir. Itu ekspertisnya dia. Sebagai nelayan untuk menjala menangkap ikan. Bagaimana mungkin nelayan diajari sama anak tukang kayu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, gembala yang baik tahu yang terbaik dalam hidup kita. Disuruh, kamu diajarin sama Tuhan, kamu nebarin jalannya yang kanan. Saya yakin kalau waktu itu Petrus nekatnya lonong sendiri, nebarin jalan ke kiri, pasti gak ada tangkapan. Pasti gak ada hasil. Walaupun tempatnya sama, semuanya sama, gak ada. Tapi karena dia ngikuti gembala yang baik, Tuhan Yesus, ditebarkan sebelah kanan. Begitu ditarik, Alkitab mencatat perahu, jalannya hampir robek karena saking banyaknya tangkapannya. Wow. Saya berdoa dalam hidup saudara yang selama ini gak punya tangkapan, gak dapat tangkapan, gak ada hasil, gak ada buah dari perjuangan saudara. Mulai hari ini Anda berjalan bersama dengan gembala yang baik. Dan ketika Tuhan menuntun hidup saudara hari ini, tahun ini 2016,
tahun kemenangan akan jadi kenyataan dalam hidup saudara. Akan ada tangkapan yang besar, kemenangan yang besar, buah yang luar biasa, hasil yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ini yang dialami oleh Petrus. Kadang-kadang dalam hidup saya juga mengalami hal yang sama. Diajari Tuhan, jangan begini, jangan begitu. Dari sekian banyak yang saya lakukan, saya diajarin Tuhan, pilih yang kanan. Saya diajarin Tuhan, pilih yang ini, yang ini, jadi prioritas, jadi fokus. Yang lainnya nggak usah worried, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Handle yang ini, semuanya beres. Bahkan akan mengalami terobosan yang lebih besar. Itu kayak Tuhan sedang ngajari saya, jangan kiri, jangan depan, jangan belakang. Yang kanan, kamu hajar yang kanan, maka terobosan lebih besar terjadi. Saya ngalami berkali-kali seperti itu. Diajari sama Tuhan, diberi hikmat sama Tuhan. Hal-hal yang tidak terpikirkan, Tuhan bukakan. Hal-hal yang tidak terbayangkan, Tuhan mulai celikkan. Tuhan buat saya ngerti, oh habis ini begini, saya harus ngambil langkah begini. Ngadepin orang seperti itu, seperti ini. Tuhan ngajari di dalam doa. Kalau saya nggak berdoa, nggak diajari. Tapi saya datang mendekat sama Tuhan, saya diajari. Dan hikmat Tuhan lebih tinggi dari hikmat manusia. Makanya Petrus melemparkan jalannya, ditarik, tangkapan yang besar terjadi. Baca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. Tuhan ngomong begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari dengarkan baik-baik saudaraku. Sepintar-pintarnya kita, tetap ada hal yang tidak terpahami, tidak terpikirkan, tidak kita ketahui. Tapi Tuhan tahu. Tuhan ngomong berserulah kepadaku, aku akan membukakan, memberitahu kamu hal-hal yang besar. Menurut ukuran saudara terlalu besar. Tapi Tuhan kasih sama saudara yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Tuhan ajari saudara. Sama seperti Petrus diajari Tuhan. Saudara diajari Tuhan, akan ada tangkapan banyak Tuhan kerjakan dalam hidup. Yusuf mengalami, diajari Tuhan. 7 tahun lagi, masa kelimpahan. 7 tahun berikutnya, masa kelaparan. Ini akan terjadi begini, dibukakan sama Tuhan. Terus kemudian saat masa kelimpahan ini yang harus kamu lakukan. Saat masa kelaparan ini harus kamu lakukan. Karena dia diajari sama gembala yang baik. Boleh masa kelimpahan, boleh masa kelaparan. Tapi dia tetap di padang berumput hijau, di air yang tenang. Karena Tuhan tuntun, yang penting itu ngikut Tuhan. Lebih baik kita di lembah kekelaman bersama dengan gembala yang baik. Daripada kita di padang berumput hijau tanpa gembala yang baik. Oke, karena padang berumput hijau tanpa gembala yang baik diterkam serigala. Tapi saudara di lembah kekelaman bersama dengan gembala yang baik, ada perlindungan di dalam hidup saudara dan dia akan tuntun ke padang berumput hijau, ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, saya ngalami. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Amerika, sekolah Alkitab di Amerika, saya hampir selesai. Jadi saya ada di persimpangan jalan untuk ngambil keputusan apakah saya harus melanjutkan kuliah saya, ambil gelar yang lebih tinggi, atau saya pulang ke Indonesia. Saya doa sama Tuhan. Dan saya rasakan dalam hati saya nggak dengar secara audible, saya nggak dapat penglihatan apapun, tapi saya rasakan dalam hati saya, Tuhan arahkan saya balik ke Indonesia. Nah waktu saya ngerasa Tuhan suruh saya kembali ke Indonesia, buat saya Indonesia sama dengan Solo. Kenapa? Karena saya lahirnya di Solo. Saya besar di Solo dan keluarga saya sampai hari ini pun juga ada di Solo. Jadi ketika Tuhan ngomong kembali ke Indonesia, di pikiran saya itu Solo. Tidak ada sama sekali pemikiran, belum ada sama sekali rencana bakal saya ada di Jogja, mengembalakan gereja di Jogja, itu enggak ada sama sekali. Saya cuma ngikutin aja. Kadang-kadang ngikutin Tuhan itu enggak tahu the whole picture, enggak tahu gambaran keseluruhannya, enggak tahu hasil akhirnya. Tapi yang kita tahu, kita ngikuti dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akhirnya balik ke Indonesia di Solo 6 bulan. Tiba-tiba saja Pak Obaja suruh saya untuk merintis gereja di Jogja. Memulai gereja kita di Jogja. Saya waktu itu ya enggak gimana-gimana, saya cuma ngikutin aja. Setahun 2 tahun ada di Jogja, gereja kita enggak maju, enggak bertumbuh. Saya masih ingat pada waktu itu yang ada cuma masalah, kesalahpahaman, kecewa, sakit hati,
gosip. Gak enak, pokok semua serba tidak enak. Saya sudah hopeless. Pada saat saya hopeless, di saat yang sama, saya terbuka satu jalan, saya dapat banyak undangan khotbah dari berbagai gereja terbesar. Ada di Taiwan, ada di berbagai negara, saya diundang khotbah. Saudaraku, buat hamba Tuhan, orang yang jadi hamba Tuhan seperti saya, itu ada satu kesempatan dalam sekejap, dalam usia yang masih sangat muda, jadi pembicara internasional. Itu terbuka jalan waktu itu. Tapi di Jogja, isinya masalah, isinya persoalan. Secara manusia, saya nggak perlu berdoa, saya jalan ke sana. Tapi saya datang sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, saya berdoa. Herannya dalam doa saya, Tuhan bicara, no, belum waktunya. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan belum kasih lampu hijau untuk masuk ke sana kepada saya. Kalau saudara periksa jadwal saya, saudara akan susah sekali menemukan saya khotbah bahkan di gereja lain. Mungkin sudah berapa tahun saya nggak pernah khotbah di gereja lain. Oke, lebih baik buat saya ngikuti Tuhan. Kalau dikasih lampu hijau baru jalan, daripada nyelonong ketabrak baru minta tolong sama Tuhan, saudaraku. Oke, jadi saya ngikutin aja. Nah, Tuhan ngomong sama saya, Jogja, tetap setia. Belum waktunya yang itu, sekarang harus setia mengembalakan gereja di Jogja. Dan saya belajar taat, saya ngomong sama Tuhan, saya mau taat Tuhan. Akhirnya saya tolak, saya jawab emailnya, saya fax, saya tolak semua undangan khotbah dan saya tetap menjalankan yang saya jalankan di Jogja. Saya tetap mengembalakan gereja kita di Jogja. Saya mau ngomong begini sama saudara, waktu itu gereja kita masih jauh sekali dari ini semua, oke? Kalau ngerti bakalan jadi seperti ini, gampang ngomong sama Tuhan ya. Gampang taat sama Tuhan. Tapi kalau kita gak ngelihat apa-apa, yang kita ngelihat cuma gelap, susah sekali. Artinya begini, kalau sekarang ini yang ada dalam hidupmu cuma isinya gelap, yang engkau lakukan dalam hidupmu rasanya hopeless, tapi kalau Tuhan ngomong tetap setia, saya mau ngomong begini, yang hopeless sekarang belum tentu nanti tetap hopeless. Yang kayaknya hebat sekarang belum tentu nantinya hebat. Lebih baik sekarang kayaknya lembah kekelaman. Yang penting jalan bersama dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Gembala, Agung Gembala yang baik, Yesus Kristus. Nanti ujungnya kita melihat kemuliaan. Kalau sana jalan yang lurus, jalan yang sepertinya lurus tapi ujungnya maut. Jadi jalan sama Gembala Agung. Nanti Tuhan akan ajari saudara, ambil keputusan yang ini. Tuhan akan ajari saudara, jangan ketemu sama yang itu. Jangan bergaul sama yang itu. Kamu ketemu sama yang sana, bicaranya begini. Nanti akan diajari. Mungkin bukan audible, tapi Tuhan akan, sementara Anda belajar firman, Anda doa, Tuhan akan bicara. Tuhan akan naruh pikirannya di dalam benak saudara. Tuhan akan naruh hikmatnya di dalam hidup saudara. Anda akan diatur, Anda akan digiring sama Tuhan. Anda akan dikondisikan sama Tuhan berpikir dengan cara tertentu. Ambil keputusan dengan benar. Itu sebabnya Alkitab ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kita mau menyimpang, mungkin kita sempat menyimpang. Tapi karena Tuhan gembala, Tuhan blok. Kadang-kadang jalan hidup kita diblok, kita gak ngerti kenapa kok susah sekali. Tapi Tuhan blok supaya kita nempuh jalan yang lain. Dan waktu kita nempuh jalan yang lain, ternyata ujungnya padang berumput hijau, air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita, membawa kita pada kemenangan dan kemuliaan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, saya ajak bangkit berdiri, tak terbatas.